Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan listrik sehingga dapat menimbulkan arus listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka, yaitu suatu rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Yang kedua adalah rangkaian listrik tertutup, yaitu suatu rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur alirnya terhubung. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Kebalikan dari arah elektronnya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi tiga, antara lain 1. Rangkaian seri, 2. Rangkaian paralel, dan 3. Rangkaian kombinasi seri dan paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri atau berurutan. Keuntungan dari rangkaian seri adalah nyala lampu yang dihasilkan dalam rangkaian lebih terang. Sedangkan kekurangannya adalah 1. Jika dalam rangkaian terdapat salah satu lampu yang mati atau terputus, lampu yang lain tidak dapat menyala. 2. Lebih banyak memakan energi sehingga sumber energi pada rangkaian listrik akan cepat habis. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Keuntungan rangkaian paralel adalah 1. Jika di dalam rangkaian ada lampu yang mati, lampu yang lain akan tetap menyala. 2. Lebih hemat energi, sehingga sumber energi pada rangkaian listrik dapat bertahan lebih lama. Sedangkan kekurangannya adalah nyala lampu tidak seterang rangkaian seri. Rangkaian kombinasi adalah rangkaian yang disusun dari gabungan rangkaian berurutan atau seri dan rangkaian bercabang atau paralel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak melanjutkan materi fisika, yaitu pada PJJ keempat ya. Pada kesempatan yang lalu Bapak sudah membahas tentang alat ukur listrik, bagaimana merangkainya, bagaimana membacanya, dan kali ini tiba waktunya Bapak akan menerangkan rangkaian-rangkaian hambatan. Kalau kemarin kan kita sudah membahas tentang hambatan ya, kupas tuntas tentang hambatan ya, bahwa hambatan itu selalu menghambat arus listrik ya. Hambatan besar maka arus listriknya akan kecil, ya kan? Yang namanya aja hambatan, jelas akan menghambat arus listrik. Nah, sekarang kita akan mencoba memposisikan hambatan itu. Kita rangkai beberapa hambatan, khususnya hambatan di dalam besaran listrik ya. Hambatan di dalam besaran listrik itu bisa bisa dicontohkan sebagai lampu. Lampu itu juga hambatan sebenarnya, ya kan? Cuma posisi lampu itu adalah pengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Di situ ada hambatan juga. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan mencoba menerangkan materi ketiga, yaitu tentang hukum Ohm ya. Yang pertama judulnya adalah
tetap pada materi masih pada materi rangkaian listrik arus arah ya. Di sini ada alat mengukur tegangan ya, dan di sini ada lampu. Oke. Ini voltmeter DC di sini ya. Lihat di sini voltmeter DC, ini keluar arusnya nih. Ini yang titik-titik apa namanya bola-bola ini adalah aliran elektron. Nah, seperti Bapak jelaskan pada PJJ sebelumnya bahwa jika kita bisa mengambil satu elektron saja, itu nilainya berapa ya? Benar, yaitu 1,6 kali 10 negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 coulomb ya, satu saja. Oke, nah ini yang jika itu diam tidak akan ada aliran arus listrik, tapi jika itu bergerak maka ada aliran arus listrik. Oke. Nah, ini sudah kita bahas tentang bagaimana hambatan pada suatu kawat ya. Identik dengan apa? Panjang kawat, hambatan jenis kawat, dan luas kawat. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Oke ya, ini sudah kita bahas sebelumnya. Kita lanjut saja. Kita mulai hukum Ohm. Nah, ini. Nah, hukum yang pertama yang Pak Iwa, karena nanti ada 3 hukum yang Bapak akan sampaikan ke kalian. Yang pertama adalah hukum Ohm. Nah, hukum Ohm. Nah, besaran-besaran hukum Ohm itu ada 3. Tegangan sebagai sumber arus, kuat arus, ya, dan hambatan. Cuma ada 3. Tegangan, kuat arus, dan hambatan. Ingat ya. Jadi pada hukum Ohm membahas 3 besaran ya. Besaran apa saja, yaitu tegangan, kuat arus, dan hambatan. Nah, di sini dalam fisika tegangan dilambangkan dengan huruf V. Namun untuk tegangan baterai dilambangkan dengan huruf E. Ya. Elemen kering. Nih, kayak gini. Ini. Jadi V atau E beda tidak? Ayo. V beda potensial, sama juga artinya dengan tegangan. Kalau E tegangan pada baterai. Ya. Jadi bagian terkecil, kalau bisa dikatakan bahwa E itu sebagai bagian dari tegangan, ya kan? Tegangan sendiri dilambangkan dengan huruf V, namun tegangan baterai dilambangkan dengan huruf E, elemen ya, E biasanya. Nah, untuk A ini adalah alat ukur, di mana kemarin sudah Bapak bahas bahwa cara merangkai amperemeter harus dirangkai secara seri. Nah, kemudian di sini ada hambatan. Ya, ada hambatan. Nah, di sini diletakkan juga alat ukur voltmeter. Cuma tidak ada alat ukurnya, cuma ada lambangnya. Kalau ada lambang seperti ini namanya lambang alat ukur voltmeter. Untuk ukur apa? Tegangan. Maka dilambangkan dengan huruf V ya. Oke, ini lambang alat ukur amperemeter. Ini digunakan untuk mengukur kuat arus. Ingat, untuk mengukur kuat arus, amperemeter harus dirangkai secara seri seperti ini. Oke. Dan voltmeter harus dirangkai secara paralel. Di sini. Letakkan di sini aja, ya. Nah, dicabangkan di sini ya. Oke, ya. Ini sudah ada keterangannya di situ, bisa kalian baca. Oke. Sehingga apabila diberikan angka-angka, tegangannya ada. Kan kalau ada tegangan berarti ada kuat arus. Ya kan? Ada tegangan pasti ada kuat arus dong. Ya enggak? Nah, kuat arus itu diubah oleh lampu menjadi energi cahaya. Nah, di sini akan ada kuat arus yang mengalir. Lalu, kuat arus itu terhambat oleh suatu hambatan. Seperti ini ya. Oke.
asumsi atau bisa kita asumsikan, bisa kita jelaskan seperti ini. Saya jelaskan menggunakan animasi sebentar. Bagaimana kaitannya dengan hukum Ohm dengan ini ya. Bagaimana kaitannya ketiga besaran-besaran pada hukum Ohm ya, jika kita berikan angka-angka seperti ini. Nah, hukum Ohm gampang sih ya. Hukum Ohm ingat ya, materi kelas 9 waktu SMP dulu, hukum Ohm itu V sama dengan I kalikan R atau disingkat dengan Figure. V itu tegangan, I itu kuat arus, R itu hambatan. Nah, sekarang coba kita lihat apa yang terjadi jika hambatannya kita buat berapa ya? Hambatannya kita buat 300. Nah, sekian aja deh. Oke lah, sekian ya. Terus tegangannya kita naikkan. Apa yang tadi? Ternyata seiring dengan tegangan yang kita besarkan, maka kuat arusnya jadi semakin besar, ya kan? Jika hambatannya tetap. Namun, perhatikan di sini, apa yang terjadi jika hambatannya kita besarkan? Maka kuat arusnya akan kecil, ya. Jadi, tegangan akan sebanding dengan hambatan dan sebanding dengan kuat arus. Oke. Apabila V-nya kita kecilkan, kuat arusnya akan jadi lebih kecil, gitu kan? Hambatannya kita kecilkan, kuat arusnya jadi semakin besar. Begini kira-kira. Oke. Ya. Sekali lagi, kamu lihat kuat arusnya. Jika tegangan saya besarkan, kuat arusnya jadi semakin besar. Artinya apa? Bahwa kuat arus sebanding dengan tegangan. Jika tegangannya diperbesar, maka kuat arusnya juga akan semakin besar. Gitu ya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Saya akan besarkan hambatan. Nah, ini. Oke. Jika hambatan diperbesar, maka apa yang terjadi pada kuat arus? Akan semakin kecil. Ya jelas dong, orang hambatannya diperbesar, pasti kuat arusnya akan semakin kecil. Karena apa? Hambatan akan menghambat kuat arus. Seperti ini. Nah, atau bisa diterangkan dari fenomena rumus persamaan hukum Ohm ini bisa diterangkan dengan menggunakan grafik hubungan antara V dan I seperti contoh berikut ini. Oke ya. Ini. Ini. Bacanya bagaimana yo? Jika tegangan semakin besar, maka kuat arusnya akan semakin besar. Oke. Jika tegangan semakin besar, maka kuat arusnya akan semakin besar. Ini bacanya seperti ini. Kalau dalam persamaan ya. Lalu, coba kita lihat. Nah, untuk V itu kan Vir ya, V sama I kalikan R. Sedangkan untuk I hanya dibalik aja, rumus segitiga. Untuk I sama dengan V dibagi R. Oke. Untuk R sama dengan V dibagi dengan I. Bisa dong ini merubah rumus seperti ini. Dari rumus ini dong. Dari rumus ini ya. Sehingga apabila ditanyakan berapakah hambatan daripada rangkaian ini. Ini kan angka-angkanya tegangan udah ada ya. Kita ambil salah satu deh. Kita ambil salah satu. Kita ambil V-nya di angka 4 kita ambil. Sini ya kita ambil. Ini kita masukkan sini. Terus I-nya ketika V-nya 4 maka kuat arusnya berapa? Kuat arusnya 2. Kita masukkan di sini. Oh, berarti 4 bagi 2 ya.
terus sama dengan 6 bagi 3. Ini tegangannya bisa kita ambil bisa di sini. Kalau kita ambil tegangannya di sini, maka kuat arusnya juga kita ambil di sini. Kalau kita ambil tegangannya di sini, hubungannya, maka kuat arusnya juga kita ambil angkanya di sini, angka 3 ini, ya kan? Demikian juga kalau tegangannya kita ambil angka 8, maka kuat arusnya juga harus kita ambil angka 4, sehingga sama hasilnya. 4 bagi 2 sama dengan 6 bagi 3, sama dengan 8 bagi 4, sama dengan 2 ohm. Itu hambatannya tetap. Kalau hambatan tetap. Oke. Seperti ini. Ini makna daripada hukum Ohm. Hambatan sebanding dengan kuat arus, ya kan? Tapi kuat arus berbanding terbalik dengan hambatan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada hukum yang kedua, yaitu hukum 1 Kirchhoff. Ya, ini penting juga. Ya, tentu saja dulu waktu SMP kalau masih ingat, ya, waktu SMP kalian pasti diajari oleh guru kalian tentang hukum 1 Kirchhoff. Bagaimana hukumnya? Seperti ini. Kalian masih ingat I masuk sama dengan I keluar? Ya, sini. Jadi, kalau kalian masuk lewat mana? Lewat pintu ya. Lewat pintu kan? Kalau pengen masuk rumah lewat pintu kan? Nggak mungkin lewat pagar kan ya? Pasti lewat pintu. Nah, ada suatu titik di mana bisa kita tetapkan bahwa itu titik masuk dan titik keluar. Acuannya seperti itu, kita harus punya acuan, ya kan? Nah, titik di sini. Nah, ini titik tengah ini menjadi titik acuan kita. Bisa kalian lihat bahwa I masuk sama dengan I keluar. Siapa saja kuat arus yang dianggap sebagai I masuk? Kalian lihat, I masuk. Kalau titiknya di sini yang I masuk siapa saja? Perhatikan, yang masuk di titik ini yaitu pertama jelas I2 masuk di titik. Lihat ya, masuk ke tanda panahnya masuk ke titik kan ya. Terus yang kedua, yang masuk ke titik hitam ini apa? Yaitu I4. Ini I masuk. Jadi I masuknya ada 2. I2 ditambah dengan I4. Terus yang keluar dari titik jelas. Yang pertama jelas I3 karena anak panahnya menjauhi titik tengah ini ya. Terus yang kedua I1. I1 karena anak panahnya menjauhi titik tengah ini. Terus yang terakhir adalah I5 ya. Kenapa dikatakan I keluar? Sekali lagi karena anak panahnya menjauhi titik tengah ini. Oke, sampai sini paham ya. Jadi I masuk, siapa yang menjadi I masuk? I masuk I2 dan I4 masuk di titik ini. Siapa yang I keluar? I keluar yaitu I3, I1 dan I5 digabung, ditambahkan. Oke, kalau aplikasinya seperti ini. Nah, bisa kalian lihat. Titik warna merah ini sebagai titik masuknya. Nih. Oke. Titik masuknya itu. Ya. Atau titik titik pedoman kita, titik tetap kita atau pintu kita ya. Siapa saja yang masuk? Kalian lihat di sini. I masuk sama dengan I keluar. Siapa saja yang masuk? Ternyata yang masuk adalah I1, I2, dan I3. Ini kebetulan I-nya nilainya sama. Saya lambangkan dengan huruf I semuanya ya. I masuk adalah I1 ditambah dengan I2 ditambah dengan I3. Kemudian yang keluar adalah ini yang keluar sini, ini keluar nih, yang ini masuk. Oke, yang masuk, yang keluar sini. Yang keluar adalah I4. Ini tanpa ada tanda panah ya. Ini ibarat ini harusnya masuk gitu kan. Kelihatan I-nya tiga ini akan berkumpul menjadi satu di tengah lalu dia keluar. Kayak gini ya. Oke, maka bisa kita jumlahkan. I masuk sama dengan I keluar. I masuknya ya I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan I4. Kemudian ditambahkan I-nya I1 tambah I2 tambah I3. Atau I tambah I ketemu 3I. Jadi yang keluar I keluar sama dengan 3I. Oke, seperti ini untuk aplikasinya. Nah, di sini jelas karena ada baterai pasti ada tegangan, ya kan?
tegangan ini akan mengalir sebuah arus. Tegangan ini akan mengalirkan sebuah arus. Di sini akan mengalir I masuk atau I maksimal yang paling besar dong nih, ya kan? Dan kalau diibaratkan keran, ini baru keluar dari keran gitu ya. Jadi kuat arusnya ini paling besar gitu kan. I masuk. I masuk di mana? Masuk di percabangan. Ini titiknya ya tadi. Maka I keluarnya siapa I keluarnya? I keluarnya adalah I2 dan I3. Oke ya, di percabangan ini. Kemudian di sini di percabangan pertama yang masuk adalah I1. Nih, percabangan pertama yang masuk adalah I1. Yang keluar adalah I2 dan I3. Ini di titik atas. Lalu di titik bawah, perhatikan titik bawah. Titik bawah ini yang masuk siapa? Yang masuk adalah, perhatikan nih, I1 dan saya hentikan dulu ya. Saya hentikan dulu. Saya hentikan dulu. Oke, nah pada percabangan di sini yang masuk, adalah I1 nih, masuk nih. Terus yang keluar adalah I2 dan I3. Oke, lanjut. Oke, benar ya. Oke, segini kalian lihat sini. Pada percabangan yang bawah, Oke, ini ya. Pada percabangan yang bawah atau titik bawah ini yang masuk sekarang, yang masuk di titik ini adalah I2 dan I3. Yang keluar adalah I1 kembali. Jadi I masuk sama dengan I keluar. Jadi di sini yang masuk I1, ya, yang keluar adalah I2 dan I3. Sedangkan di titik yang bawah, yang hijau ini, titik yang bawah ini, yang masuk adalah masuk ke titik tengah ini loh ya, I2 dan I3. Kemudian yang keluar di sini adalah I1. Jadi I1 bisa dikatakan sebagai I masuk dan I keluar dan nilainya sama itu ya. Oke, ini seperti ini animasinya. Seperti ini ya, coba kalian lihat. Mana kuat arus yang paling besar? I1, I2 atau I3? Ingat. Ya jelas, ya I1 dong ya. I masuk kan belum dicabang ya. Nah, I2 dan I3 lebih besar mana? Secara logika, kamu lihat. Nanti kalau ada soal seperti itu, kalian lihat hambatannya. Kalau hambatannya itu lebih besar R2, ini R2 di sini, maka I2 pasti lebih kecil daripada I3. Tadi logikanya, ketika hambatan tinggi kuat arus kecil, ketika hambatan kecil kuat arus besar. Itu berlaku di percabangan ya. Di sini perhatikan di situ nih. I2 dan I3 besar mana? Berarti kalian lihat hambatannya besar mana. Kalau besar R2 di sini, maka kuat arusnya I2 itu pasti lebih kecil daripada I3. Kalau besar R3 di sini, maka kuat arusnya yang I3 pasti lebih kecil daripada I2. Logikanya kenapa? Karena lebih besar hambatan, maka kuat arusnya akan kecil gitu ya. Oke. Nah, sekarang tadi kan kita bahas baterai. Baterainya cuma satu ya. Bagaimana kalau baterainya lebih dari satu? Seperti batu senter gitu ya. Caranya gimana? Menambahkan batu baterai, tinggal nambahkan saja. Ya, tinggal nambahkan saja nih. Kayaknya kita tinggal nambahkan. Nanti tapi ada aturannya untuk penambahan ini. Oke. Nah, ini di sini batu baterai itu juga ada hambatannya. Hambatan namanya hambatan dalam baterai. Baterai ini juga ada hambatannya. Kenapa ada hambatannya? Karena baterai itu di dalamnya ada unsur-unsur karbon, unsur-unsur seng, dan itu bisa dikatakan karbon seng itu juga hambatan juga, gitu ya. Maka
baterai sendiri juga mempunyai hambatan, dilambangkan dengan huruf R kecil seperti ini. Ini namanya hambatan, namun hambatan dalam baterai, ya, gitu. Oke. Ini kalau baterainya disusun secara seri, tinggal nambahin aja, ya. Kalau baterainya itu apa ya, sejajar loh rangkainya, tapi kalau nanti berkebalikan beda lagi, nanti saya ajari bagaimana kalau baterainya dibalik, positif ketemu positif, negatif ketemu negatif nanti ya. Ini kan kalau seri, kalau paralel bagaimana? Disusun paralel. Kalau disusun paralel bentuknya seperti ini. Oke, maka besarnya GGL atau besarnya tegangan totalnya yaitu besarnya itu rata-ratanya. Jadi percuma kalau kita masang baterai kok secara paralel. Kenapa? Tidak akan lebih besar. Ya, misalnya 3 volt kita pasang paralel, itu tidak akan menjadi 9 volt. Ya, kalau dirangkai secara paralel. Berapa nilainya? Kalau dirangkai secara paralel nilainya tetap 3. Ya, sama saja tetap 3. Oke. Maka kalau masang baterai harus dirangkai secara seri, ya, biar nilainya semakin besar. Kalau merangkai baterai dengan tegangan 3 volt semua, maka kalau baterainya kita serikan 3, 1, 2, 3 seperti ini, ya, jumlahkan saja, berarti 1 baterai aja 3 volt. Kalau 3 baterai berarti 3 kali 3, 9 volt, gitu ya. Oke. Nih, berarti kan untuk hambatan dalam baterai, jika dirangkai seri maka hambatannya tinggal hambatannya tinggal nambah saja. Ya, R1 tambah R2 tambah R3 di sini. R kecilnya di sini tambahkan untuk hambatannya di sini. Tapi kalau untuk paralel diseperkan seperti waktu SMP. Ya. Oke. Berarti kan di sini untuk sebuah rangkaian tertutup, ya, hukum Ohm dalam rangkaian tertutup untuk mencari kuat arus. Ya, oke. Ini diturunkan dari rumus V sama dengan I kalikan R, ya. Diturunkan rumus dari V sama dengan I kalikan R. Kemudian I sama dengan tinggal V dibagi R. Namun karena di sini ada hambatan baterai, maka hambatan kawat ini ditambah dengan hambatan baterai. Ini ya, hambatan ada 2. Hambatan kawat atau hambatan luar, ini R besar, ditambah dengan hambatan dalam baterai. Oke. Terus di sini juga ada, ya, kita munculkan lagi besaran tegangan jepit, yaitu besaran di ujung-ujung hambatan. Ingat, besaran tegangan jepit apa? Yaitu tegangan di ujung-ujung hambatan saat rangkaiannya tertutup. Oke, itu pengertian dari tegangan jepit. Oke. Bagaimana hubungan antara GGL dan tegangan jepit, kan? Nah, ternyata baterai di sini, ini kan baterai di sini, itu besarnya yaitu VPT di sini, tegangan jepit di sini, ditambah dengan kuat arus kalikan dengan hambatan dalam baterai. Gitu ya. Jadi E sama dengan VPG di sini dikalikan dengan I kalikan dengan R. Ini I ya. Gitu ya. Kita gunakan aja nanti untuk misalkan permasalahan. Ini I adalah kuat arus yang mengalir, E itu adalah GGL, R itu adalah hambatan luar. R kecil adalah hambatan dalam. VPG adalah tegangan jepit. Oke. Gitu ya. Nah, dengan rumus ini nanti kalian bisa mencari berapakah besar tegangan jepitnya. Oke, nanti ya. Oke, coba kita latihan sebentar. Di sini ada latihan 3 buah elemen, ya, dirangkai sebagai berikut di situ. Di sini ada hambatannya, ada nilainya hambatan yang di sini, katakan ini R1 ya, 3 ohm. Di sini 6 ohm, di sini 4 ohm, gitu ya. Ini R1, ini R2, ini R3 gitu ya. Nah, sini ada elemennya juga. Nah, elemennya atau baterainya sama aja ya. Kita samakan baterainya yaitu E1, E2 dan E3 sama baterainya.
yaitu E1, E2, dan E3. Ya, dan nilainya sama ya, tegangan baterainya yaitu 4 volt. Nah, ini kita lambangkan dengan huruf V. Intinya sama ya. Terus hambatan dalam baterainya kita berikan 0,2 ohm dan ini sama. R1, R2, dan R3 sama 0,2 ohm. Tegangan baterainya juga sama, yaitu berapa? 4 volt. Yang ditanyakan apa? Hambatan luarnya. Hambatan luarnya ini artinya hambatan total. Ini berapa nih? Ini berapa nih? Hambatan luar total itu berapa nih? Oke. Nih, hambatan luar totalnya berapa? Oke, gitu ya. Hambatan total mungkin ini. Maksudnya saya ulangi, saya ralat, ini hambatan total. Oke, gitu ya. Hambatan total rangkaian. Oke, gitu ya. Terus kuat arus total, yuk kita kerjakan saja langsung. Ini soalnya seperti ini kan. Oke, kita kerjakan aja. Kita perbesar. Kalian bisa lihat ya, soalnya seperti itu. E1 sama dengan E2 sama dengan E3 yaitu 4 volt. R1, hambatan R kecil 1, R kecil 2, dan R kecil 3 sama yaitu 0,2 ohm. Begitu. Nah, oke, yang pertama yang kita lakukan adalah mencari, kita disuruh untuk apa? Yaitu mencari hambatan luar. Oke, langsung aja. Oke. Yang pertama, di sini kita harus mencari hambatan total rangkaian paralel dulu ya. Ini rangkaian paralel kita totalkan dulu nih. Kalau ada rangkaian paralel kayak gini harus kita totalkan dulu ya. Oke, atau bisa dikatakan di sini rangkaian RBC ya. Saya ulangi. Oke, ya. R BC. Oke, gitu ya. Kita pakai equation biar lebih ini rumusnya. Dulu waktu SMP kalian pernah belajar ya, kalian pernah belajar kan ya untuk hambatan paralel ya. Oke, ini. Oke. Ya, yuk kita masukkan RBC sama dengan RBC yang mana? Ini dulu kita hitung RBC, R total dari B sampai C ini, RBC dari sini sampai sini. Nih caranya, ini saya salah. Harusnya pakai rangkaian paralel. BC kan paralel ya. Kalau paralel yang masih ingat ya kalian. Kalau paralel kita seperkan seperti ini caranya. Oke, seperti ini. 1/1 dibagi dengan BC gitu ya. Kira-kira. Yaitu 1/. Nih di sini BC ya terangkai hambatan 6 ohm dan 4 ohm. Langsung kita masukkan aja 1/6 itu dari sini ya kan, yang paralel ditambah dengan kita copy aja ini ya. Kita copy ke sana. Oke, kita masukkan yang bawah. Kita masukkan ditambah berapa? Yang terangkai secara paralel 6 dengan angka berapa? 6 dan angka 4. Nah, ini udah ketemu ya. Lalu penyebutnya kita samakan. Kita samakan penyebutnya menjadi berapa? Menjadi berapa? Menjadi 12 saja ya, 12. Terus yang sisi kiri di sini 6 menjadi 12 dikalikan berapa? Kalikan 2. Terus ditambah dengan 4 menjadi 12 kalikan berapa? Kalikan 3, berarti ini 3. Berarti ini yang atas 3/12. Tahu dong menyamakan penyebut gitu ya. Nah sekarang hasilnya kita tambahkan pembilangnya. 2 tambah 3 berapa? 5. 2 tambah 3 5. Oke.
Nah, di sini, oke. Benar ya, berdua 4 bagi, benar. Ini sini berapa di situ? Tetap 2. Oke, kemudian hasilnya dibalik. Jangan lupa dibalik. Hasilnya dibalik. Jangan lupa dibalik ya. Dibalik hasilnya dibalik. Oke, dibalik hasilnya. Baiknya. Di sini ada, ini saya copy di sini ya. Ini RBC dibagi 1 dibalik ya. Sama dengan ini juga dibalik hasilnya. Oke, masih ingat ya dulu waktu SMP dulu. Ini 12 dibagi dengan angka 5. Hasilnya berapa kira-kira? Oh, 5 ya. Oke. Hasilnya berapa kira-kira? 12 bagi 5. 2, sisanya 2, 2,4. 2,4. Nah, kita berikan satuan. Oke, ini baru ketemu yang ini tok, yang BC gitu ya. Nah, kemudian kita tambahkan R, nah, R, ya. Aduh, bentar. Oke, kita tambahkan. Nah, ini kita tambahkan. Ini sekarang RBC udah ketemu. Sekarang R dari apa? Dari sini, dari A, terus dari B sampai C. Nah, A, B, C. Oke. Berapa? Tinggal nambahkan aja karena ini seri ya. Seri berarti ini. Bisa lihat R. Ini langsung RA-nya berapa? 3 ohm ya. 3 ditambah dengan, atau boleh kita aja ya, ini tambah ini kita tambahkan RA ditambah dengan RB ditambah dengan RBC, sorry, gitu ya. Hasilnya berapa? RA-nya kita lihat, RA-nya berapa? 3 ohm ini ya, 3. Oke, ditambah dengan yang RBC tadi udah ketemu dari atas, yaitu berapa nih? 2,4. Oke, 2,4. Oke, sama dengan berapa? Ya, 3 tambah 2,4 ketemu 5,4. Itu ya. Oke, ketemu satuannya apa? Itu satuannya adalah ohm. Ya, kita copy dari sini saja. Oke, satuannya. Oke, kayak gitu. Udah. Nah, sekarang hambatan total R kecil, hambatan dalam baterainya berapa? Totalkan semuanya. R total. Hambatan dalam baterai total. Oke, tinggal nambahkan juga sama. Misalnya tinggal nambahkan. Nah, jadi R kecil ya. R kecil total. Nah, sama dengan berapa? Tinggal nambahkan saja. Itu R1 ditambah dengan R2 tambah dengan R3 sama dengan, nah, R1-nya berapa? 0,2 ya, tambahin berarti 0,2 ditambah dengan 0,2 ditambah dengan 0,2. 0,2 tambah 0,2 tambah 0,2 sama dengan berapa? 0,6. Oke. Ya. Ketemu adalah 0,6. Satuannya apa? Tentu saja O. Kan total. Ya, betul. Oke. Ya, gitu. Nah, sekarang yang terakhir apa? R total. Kita cari R totalnya. Ya. Ini R luarnya, ini hambatan ada 2. Ada hambatan total luar, R besar namanya, dan ada hambatan total R kecil. Nah, untuk R totalnya yaitu R total semuanya, yaitu R
ditambah dengan R, yaitu RA. Ini ya, ini kita copy saja di situ. Ini ditambah dengan yang ini. Itu sama dengan apa? RABC ini ini sorry. RABC nya gitu ya. Oke, tambahkan saja. RABC ini tadi apa? 5,4 ditambah dengan tambah dengan 0,6. Oke, sama dengan berapa? 5,4 tambah 6 ya. Sama dengan 6. Tentu saja satuannya adalah kita spasi ya, ingat ya, masukkan satuan dari besaran ketemu 6 ohm. Udah, berarti jawaban nomor A adalah 6 ohm. Oke, ketemu ya. Ribet ya. Karena belum terlatih saja. Kalau udah terlatih gampang. Oke, kemudian kita kecilkan, coba ini kita kecilkan. Nanti kita gunakan lagi. Kecilkan aja nilainya, terlalu besar ya, kita ya, bisa Anda lihat ya di situ ya, kita kecilkan sini. Oke, kita ambil totalnya. Kemudian kita sekarang mencari, ini A nya udah ketemu, ya, ini jawaban A, ini jawaban A, ini jawaban A udah ketemu. Sekarang jawaban B, mari kita kerjakan lagi di sini. Biasanya menggunakan komputer kayak gini ya. Memang tidak ada yang menggantikan papan whiteboard, meskipun terkesan tidak modern, tapi lebih mudah bagi guru menerangkan dan bagi siswa dalam menerimanya. Jawab B. Oke. Yang B, kita gunakan hukum ohm, jelas, yaitu apa? V sama dengan atau E ya. Oke, E total. Jawab B, kita cari E nya. E sama dengan I kali dengan R. Oke, R nya besar ya. Oke, baik. Ini oke, kita besarkan dulu biar enak bacanya. Segini cukup ya. Nah, oke. Nah, kita jabarkan rumus ini. Karena E nya ada banyak ya, kita jumlahkan E nya ya. Cara menjumlahkannya ya, perhatikan di sini. Ini ada kutub positif, berarti ini searah ya. Maka kalau searah ini kita jumlahkan langsung saja. Oke, ini kita jumlahkan langsung menjadi menjadi ini ya. Tambahin aja nih. E1 tambah E2 tambah E3 dan seterusnya. Gitu. Oke. Sorry. Copy, ditambah dengan ditambah dengan salah ya, masa E2 E3. Oke, disama dengan I kalikan dengan, tentu saja ini R total ya, ini R total itu, bukan cuma R saja, karena R total kalikan dengan R total gitu ya. Oke, langsung ya. Oke, bawahnya aja biar enak. E1 nya berapa? 4 ya, berarti ini 4. 4 ditambah dengan 4. Oke, itu sama dengan I dikalikan dengan R totalnya. Lihat ini berapa ya? 6 ya, kalikan 6, maka ketemu daya 4 tambah 4 tambah 4 12 ya. 12 sama dengan 6 dikalikan I. Oke, ketemu. Gede banget ya, gede ya. Ding 20 mungkin. Oke, ini lalu bisa kita balik aja, 6 kalikan I sama dengan 12 gitu ya. Oke, ini tulisannya obar abir, kita
samakan saja gitu ya. Nah, oke. Maka I-nya udah ketemu. I sama dengan tinggal bagi ya, 12 bagi 6 ketemu 2 ampere. Kira-kira seperti itu untuk jawaban B. Ya, oke. Ada pertanyaan? Ini kita kecilkan. Oke, kita kecilkan. Kita kecilkan ya. Nah, udah. Jadi nanti saya kasih apa namanya, kita taruh sini. Oke, sekarang kita coba mengerjakan yang soal C. Kita coba mengerjakan soal yang C. Oke, wah. Kita coba kerjakan soal C. Kita ganti angkanya 20 saja. Ini kita ganti yang ini. Oke, jawaban C itu ya. Oke, jawaban C. Sekarang kuat arus I1 dan I2. I1 dan I2 di mana toh? I1 itu di sini. Oh, salah ya ini. Maksudnya ini saya taruhkan ini I1 ya. I1 I2 itu ya. Oh, salah. Oke, maksud saya ini tetap I1 ini soalnya I2 dan I3 ya. Ini I2 dan ini I3 gitu ya. Oke. Jadi ini salah tadi. Yang ini salah. Soalnya harusnya ini I2 dan I3. Karena I1 dan I1-nya udah ketemu. Oke, kayak gini ya. Kira-kira seperti ini. Nah, sini. Jadi I1-nya itu udah ketemu. Berapa nilainya? 2 ampere. Jadi ini 2 ampere di sini. Bagaimana mencari I2 dan I3? Oke. Caranya yang pertama, caranya begini. Kita cari dulu tegangan VAB. VAB. Dari sini namanya. Nih, di sini ya. Tegangan namanya tegangan jepit ya, tegangan jepit. Oke, namanya tegangan jepit. VAB-nya berapa? Caranya mencari VAB itu adalah I Vir tadi ya, I kalikan I-nya. I yang masuk siapa? I yang masuk di tegangan BC ini adalah I1. Jadi ini I1. Oke. Dikalikan dengan R. Ini dikalikan dengan R. Kalikan dengan R ya. R apa? Ya tentu saja RBC tadi loh. Karena di sini ya VAB ya berarti bisa RBC gitu ya. Oke. Indeksnya kecilin ya. Ini juga indeks. Kalau indeks harus dikecilin kayak gini. Nah, langsung yuk kita kerjakan VAB-nya dulu. Ini udah ketemu VAB, kerjakan dulu VAB-nya. Ini ya. Kita copy aja nih. Bawahnya ini kita copy paste sini VAB. Aduh, sama dengan I1 udah ketemu tadi. I1 ini berapa? Ini ya, 2 ya. 2 kalikan dengan RBC. RBC-nya lihat nih, RBC-nya mana? RBC ini RBC-nya udah ketemu ya nih. RBC per 1 2,4. 2,4. Oke, di sini nih. Ini udah ada nih. Ini RBC-nya di sini. Ini RBC. Oke, 2,4. Hasilnya berapa? Oke, hasilnya adalah 4,8. Udah ketemu. Terus sekarang mencari apa namanya? I2 dan I3. Nah, oke. Sekarang VAB, rumus VAB itu bisa juga gini, rumusnya ada VAB itu sama dengan
VAB sama dengan, bisa juga I2, namun dikalikan dengan R2 ya, gitu. Udah ketemu VAB-nya berapa? 4,8 sama dengan 4,8 sama dengan I2. Saya copy ke sini aja. I2, oke, kali dengan R2. R2-nya berapa? 6 ya. R2-nya nih. Ini R2 nih ya, 6. Ini R2. Ini yang bawah adalah R3 nih. Ini R2. Berarti ini kalikan dengan 6. Oke, berarti ketemu ya. 6 I2 sama dengan 4,8. Berarti I2-nya udah ketemu dong. I2 sama dengan 3 bagi 4,8 kalikan 6. 4,8 bagi 6. Berapa 4,8? Atau 48 bagi 6? 0,8. Satuannya adalah ampere. Ini satuannya ampere. Dah. Nah, udah ketemu I2. Untuk I3-nya sama. Kita copy aja rumus ini. Masukkan sini. Nah, ganti aja ini. Ini I3 dan ini R-nya R3. Masukkan nilainya. Udah, masukkan nilainya aja. Nah, VAB-nya berapa? Ya kayak tadi VAB-nya sama dengan ini. Persis kok ini. Nah, tapi dari bilangannya kita ganti. VAB 4,8 ya, dapat dari atas ini VAB-nya 4,8 volt ini. Oke. I3-nya belum kita dapatkan. R3-nya berapa R3-nya? Kalau kita lihat R3-nya. R3-nya ada 4 ohm ya. R3-nya 4 ohm. Kita masukkan di sini 4 ohm. Maka 4I 3 sama dengan 4,8. Oke, itu ya. Maka I3 sama dengan 4,8 dibagi 4 berapa? 48 bagi 4 1,12 ya, berarti 0,12. Udah ketemu ya, udah ketemu I2-nya, udah ketemu ini udah ketemu, dan I3-nya udah ketemu. Jadi yang pertama yang harus kamu cari adalah, untuk mencari I2 dan I3, apa yang kamu cari adalah tegangan jepitnya atau tegangan VAB. Ini rumusnya, tegangan VAB, dihafalin ya ini. Udah ketemu. Oke, seperti ini. Jadi rumus-rumusnya ada. Ini kita kecilin lagi bilangannya biar gampang. Untuk space yang lain. Gini ya, kira-kira ya. Gini ya. Oke. Kita spasikan. Oke. Ini kita spasikan juga. Oke, kayak gini ya. Oke. Ada pertanyaan sampai poin nomor C ya. Jawaban D, VAB udah ketemu berapa? 4,8. Tegangan jepitnya berapa? Tegangan jepitnya ya di sini. Tegangan jepitnya mana? Tegangan jepit mana? Mau tegangan jepit di baterai atau tegangan jepit di BC? Udah ketemu semua tegangan jepitnya. Oke, maksudnya tegangan jepit ini di sini, tegangan jepit di sini. Berapa? 4,8. Udah ketemu semua ya. Oke. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan paham. Oke. Itu untuk aplikasi hukum Ohm ya. Oke, saya save. Kemudian kita lanjutkan. Nah, hukum 2 Kirchhoff. Oke.
untuk hukum 2 Kirchhoff kita diberikan persamaan sigma E ditambah dengan sigma I dikalikan dengan R ditambah dengan R kecil sama dengan 0. Sigma ini adalah jumlah baterai atau jumlah tegangan. Di sini ada berapa tegangan? Ada 1, ada 2, ada 3. Hati-hati dalam menjumlahkan karena ini kakinya itu tidak searah. Hati-hati ya dalam menjumlahkan tegangan. Kalau kakinya tidak searah seperti ini, nanti saya ajari. I kuat arus yang mengalir pada rangkaian. R besar adalah hambatan dalam listrik. Ya, hambatan luar. Oke. R kecil tadi sudah saya singgung yaitu hambatan di dalam baterai. Oke. Hukum 2 Kirchhoff mengatakan sigma E jumlah daripada tegangan atau tegangan baterai ditambah dengan sigma I jumlah dari kuat arus ditambah dengan hambatan luar ditambah dengan hambatan dalam. Saya ulangi lagi. Sigma E jumlah daripada tegangan baterai ditambah dengan jumlah dari kuat arus dikalikan dengan total hambatan luar dan total hambatan dalam adalah sama dengan 0. Gitu. Jadi logikanya kalau baterai itu pasti dalam memberikan atau menyuplai tegangan. Misalnya batu baterai 3 batu baterai digunakan 3 lampu gitu ya. Nah, jika 3 batu baterai itu bisa kita hitung voltasenya, misalnya 12 volt, yang semuanya total itu 12 volt. Maka kalau itu digunakan untuk menghidupkan 3 lampu, gitu ya, dan nilai hambatan lampunya itu sama, maka 12 volt itu akan terbagi, tegangannya akan terbagi ke 3 lampu itu sama rata. Gitu. Ya. Gitu ya. Jadi sama rata, yaitu kalau 12 volt dibagi 3 berapa? 4 ya. Jadi setiap lampu pasti mendapatkan tegangan yang sama 4 volt, 4 volt, 4 volt. Jadi kalau dijumlahkan nanti totalnya dijumlahkan tegangan baterai ya, ditambah dengan tegangan pada lampu gitu ya. Itu jumlahnya pasti 0 atau dia itu tegangan pada lampu itu kan sebagai akibat dari tegangan baterai. Jadi tegangan lampu itu sebenarnya ada karena tegangan baterai. Ya, sehingga kalau sakalnya dibuka, maka tidak akan ada arus yang mengalir sehingga baterai tersendiri atau lampu tersendiri itu tidak akan mengalirkan atau tidak akan menyala. Gitu ya. Jadi jumlah dari baterai dan jumlah dari tegangan lampu total itu kalau dijumlahkan sama dengan 0. Harus 0. Itu makna dari hukum 2 Kirchhoff. Mari kita gunakan aplikasinya saja. Oke. Biasanya untuk aplikasi hukum 2 Kirchhoff ya, digunakan untuk menyelesaikan sebuah kasus pada loop, rangkaian satu loop seperti ini ya. Rangkaian satu loop dikatakan sebagai loop seperti gerbong kan ya. Di sini ada beberapa hambatan di sini, coba kita analisis satu persatu. Ini ada lambang baterai. Baterainya ada 1, 2, dan 3 gitu ya. Terus ada hambatan luar, ada berapa hambatan luarnya kita hitung? Ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4. Dan juga ada hambatan baterainya, ada hambatan dalam baterainya nggak nih? Ada R kecilnya nggak? Oh, ini nggak ada ya. Oke, sekarang hitunglah kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini. Ini sebenarnya ini gampang banget. Ini sebenarnya kalau dipotong jadiin satu memanjang itu rangkaian seperti ini, rangkaian satu loop, dikatakan satu loop ini, seperti satu loop ini, bisa dikatakan sebagai rangkaian seri. Jadi untuk menjumlahkan hambatannya tinggal jumlahkan saja. Oke, kita selesaikan saja. Seperti ini. Oke. Oke. Seperti ingat ya. Oke. Gambarnya seperti itu. Hitunglah kuat arus yang mengalir. Oke, yuk kita hitung. Coba kita hitung pertama. Kita hitung di sini. Pertama kita definisikan atau kita jabarkan sigma I di sini. Sigma itu kan penjumlahan. Jadi di sini muncul E1, E2 dan E3. Perhatikan di sini. Pertama yang harus kalian perhatikan adalah tanda panah arusnya ini ngalir.
Oke, kita misalkan arusnya ngalir searah jarum jam saja. Ini searah jarum jam saja ya. Ini perhatikan nih, ini agak ribet kita. Coba ini saya hilangkan, yang ini saya hilangkan dulu aja biar enggak. Ini saya hilangkan arahnya yang satu ini. Oke, ini kita hilangkan saja. Sebentar ya. Oke, selesai lagi. Iya, yang kita cari ini. Oke, ya. Oke, berarti misalkan ini kita hilangkan saja. Ini kuat arusnya ini ya. Ini kita misalkan kuat arusnya ngalir ke sini, ke bawah ya. Ini kita hilangkan saja, coba. Nggak usah pakai ini. Ini mana ya? Atau saya kembalikan saja. Saya kembalikan saja mungkin. Nah, gitu ya. Ini kita balik aja mungkin. Kita balik aja ke sana. Oke, atau ke sana. Nah, nah ini ya, sini arah panahnya. Di sini kita sesuaikan aja dengan yang juga. Oke, kita misalkan. Nah, oke, ini kan sesuai dengan arah putaran loop ini ya. Oke, kita kerjakan. Ya, bentuknya seperti ini. Oke, kita gunakan. Ya. Hitunglah kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian. Kita gunakan rumus hukum 1 Kirchhoff, yaitu sigma E ditambah dengan sigma I dikalikan R. Kalau ada R kecil nanti tambahkan ya. Di sini ada R kecil, tambahkan lagi. Di sini tambahkan aja. Mesti tambahkan ya, kalau ada R kecil tambahkan ya. Nih, ya, rumus ini dari rumus ini sebenarnya. Ada R kecil tambahkan saja. Nah, di sini tidak ada R kecil, maka di situ rumusnya tinggal I kalikan R saja. Karena di sini tidak ada hambatan dalam baterai, maka rumusnya tinggal I dikalikan dengan R besar. Oke. Kalau ada R kecil tambahkan saja, gitu ya. Langsung, yuk kita ganti. Ini kita jabarkan sigma E menjadi, kita besar ini ya. Cukup ya, bisa kalian lihat di situ. Ini perhatikan di sini. Arahnya kalian perhatikan, arahnya berlawan dengan arah jarum jam. Kita misalkan nih, boleh searah jarum jam atau boleh berlawan arah jarum jam. Terserah kamu ya pemisahannya. Yang jelas kalau ini sudah kita misalkan ini seperti ini arahnya, arusnya ini arah arus ya. Arah arusnya itu berlawan arah jarum jam, maka kita pastikan di sini arusnya. Yang I satunya dia ke kanan ya kan, ke kanan. Ke kanan ketemu kutub positif. Oke. E satunya berarti di sini tandanya berarti tandanya apa? Berarti tandanya nggak bisa. Berarti bisa. Bentar ya. Saya ulang lagi ya. Oke. Saya ulangi lagi. Gampang. Oke, saya ini tambahkan aja gini ya, kita. Nah, di sini ada E ya, oke. Kita munculkan E. Saya sabar tapi. Oke. E1. Oke. E1 perhatikan di sini tanda panahnya ketemu dengan kutub positif. Berarti di sini kita berikan tanda positif. Karena ketemu dengan kutub positif,
baterai. Terus kita masuk pada E3 ya, E3 ya di sini. Oke, ini kita jabarkan sigma ini menjadi E1. Oke. Nah, rumus ini kita jabarkan. Rumus ini kita jabarkan maksudnya. Rumus yang ini sigma E ini kita jabarkan menjadi E1. Oke. Sigma itu kan penjumlahan ya, penjumlahan baterai. Baterainya ada 3, yaitu E1. Dulu kita tulis E1 dengan tanda positif. Kenapa? Arusnya di sini, arusnya ini masuk di potensial tinggi. Oke. Harusnya masuk di potensial tinggi. Maka di sini positif. Positif ya. Bentar baterai saya mau mati. Saya cas dulu. Oke. Terus kemudian E3 ketemu di kutub positif lagi. E3 ini harusnya ketemu dengan tegangan atau tegangan positif lagi ya. Ingat kaki panjang adalah tegangan positif atau potensial tinggi atau potensial positif ya di sini E3. Berarti positif lagi, positif E3 gitu ya. Oke. Terus di sini E2-nya, perhatikan E2-nya ini muncul di sini. Ini di sini kira-kira nih kayak gini aja enak nih. Di sini kuat arusnya ketemu dengan kaki pendek. Kaki pendek berarti ini negatif. Berarti sini E2-nya adalah negatif. Negatif E2. Itu ya kira-kira. Sama. Nah, terus ditambah. Rumusnya tambah ini. Tambah ini ya, rumusnya tambah ini. Tambah. Oke. Oke, kali dalam kurung. R-nya tambahkan total, ada R berapa aja itu? Ada R1, R2 atau R-nya tambahkan karena ini seri ini kan. Kalau seri kan tinggal nambahkan R1 tambah R2 tambah ini bentar ya. Oke, kita ganti dengan tanda-tandanya. Indeksnya kita ganti ini ada 2. Ini ada 3. Ini 4. Oke, gitu. Lalu kita masukkan angka-angkanya deh. Oke, kayak gitu kira-kira. Oke, itu nih. Oke, itu pengertian dari sigma ini ya. Jadi ini itu kita jabarkan yang ini sebelah ini, yang sigma I kalikan R kita jabarkan jadi ini. Jadi ini kita jabarkan jadi. Nah, yang sigma E, ini sigma itu kan penjumlahan kita jabarkan menjadi ini. Paham ya? Jangan lupa ini sama dengan 0. Yuk kita jalan lagi. Kita masukkan. Kita masukkan angka-angkanya. Nilai E1 itu berapa? E1 tegangannya berapa toh? E1 18 volt. Oke, E2 10 volt dan E3 4 volt. Tanda-tandanya ikut. Plus 18 volt ditambah plus atau satuannya tidak usah. Tambah dengan 10 volt E3-nya ini. 4 ya. 4 E3-nya, lalu dikurangi main E2. E2-nya berapa? 10 volt. Oke, ditambah ya. Ini dalam I
dalam kurung kali R1-nya berapa? 5 ditambah R2-nya berapa? 10. Nah, kan ini ya, lihat nih. R3-nya berapa? 5. Terus ditambah R4-nya berapa? 4. Kayak gitu. Ingat sama dengan 0. Lalu kita kerjakan yang ini dulu. 18 tambah 4 kan 22. 22 kurangi 10 berarti 12 ya kan? Ini 12. Oke, baru kita kasih satuan boleh vol. Yang ini kita jumlahkan karena ini besarannya tegangan di sini. 18 tambah 4 kan 22, kurangi 10 ketemu 12 volt. Terus ditambah dengan ini, tambahkan semuanya. 5 tambah 5 10, oke. Tambah 10 20, 24 ya. Ini menjadi I kali 24. I kali I kalikan 24 gitu. I kali 20 titik aja ya. Kali itu titik ya. Sama dengan 0. Nah, kita pindah ruaskan kalau gitu kan. 12 kita pindahkan ruas ke sana. 12 kita pindah ruaskan ke kanan. Jadinya 24 kali I sama dengan min 12 volt. Oke, gitu ya kira-kira. Maka udah ketemu I-nya sama dengan ya berapa? Berasal dari I-nya berasal dari jelas. I-nya yaitu I sama dengan ya jelas. Jangan lupa ya min 12 dibagi dengan 24. Berapa artinya? Yaitu 0,56. Udah ketemu. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ada pertanyaan sampai sini. Ini ketemu. Cuma kurang rapi ya kalau pakai ini. Oke, mudah nih bisa menjelaskan kalian. Ini cara-caranya. Oke, ini cepat saya. Oke, ada pertanyaan? Udah ketemu? I-nya adalah 0,5 ampere. Oke, ada pertanyaan? Mudah-mudahan bisa menjelaskan kalian lebih bisa jelas ya. Nanti kalau belum jelas silahkan diulang-ulang nih videonya. Oke, ini jawaban saya ini. Oke. Nah, sekarang rangkaian 2 loop. Nah, untuk rangkaian 2 loop ini akan Bapak kasih video lanjutan, tapi mungkin menggunakan papan tulis ya, atau mungkin menggunakan kertas ya. Kalau menggunakan komputer ini agak ribet ya nulis rumusnya. Oke, nanti akan Bapak jelaskan pada kesempatan lain ya. Oke, untuk rangkaian 2 loop ya. Untuk materi Bapak untuk piramid ini nanti sampai kapasitas kapasitor. Nah, setelah ini nanti ada masuk energi dan daya listrik. Oke, setelah itu baru masuk kapasitor. Oke, ini ya. Ini hanya contoh-contoh saja. Ini masuk. Mungkin untuk pertemuan yang akan datang, Bapak akan menjelaskan tentang setelah hukum 2 Kirchhoff saya berikan pada rangkaian tadi kan baru rangkaian 1 loop. Nah, terus yang kedua nanti untuk rangkaian 2 loop. Oke. Nanti silahkan kalian pelajari, kalian ulang-ulang untuk rangkaian 2 loop ini penyelesaian soalnya. Nah, setelah itu nanti Bapak akan menjelaskan pada pertemuan yang akan datang, Bapak akan menjelaskan tentang energi dan daya listrik. Oke. Sampai sini dulu, mudah-mudahan kalian bisa jelas dan harapan Bapak diulang-ulang ya. Memang ini materi agak sulit di kelas 12 ini. Nah, sebenarnya kalau basicnya di SMP dulu untuk merangkai rangkaian secara paralel dan seri sudah bisa, mungkin ini kalian tidak mengalami hambatan. Nah, permasalahannya mungkin kalian lupa ya
bagaimana merangkai mencari hambatan total secara seri, bagaimana mencari hambatan total secara paralel. Nah, seperti ini. Nah, sebagai materi untuk mengingat hukum 1 Kirchhoff ya, I1 I masuk dengan I keluar tadi. Kalian masih ingat nggak ya soal seperti ini dulu waktu SMP itu? Ini seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, nanti besok juga Pak Iwan akan jelaskan ini ya. Bagaimana cara mencari ini, tolong di satu persatu ya. Besok Bapak akan membuat video lagi tentang ini materi pengayaan saja. Nanti setelah hukum 2 Kirchhoff, Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana mencari sebuah hambatan jika hambatannya dirangkai seperti ini. Nah, seperti ini juga. Seperti ini ya. Ini seperti ini ya. Nah, seperti ini bentuknya. Bagaimana cara mencarinya ya? Ribet ya? Oke. Nah, seperti ini. Besok, insya Allah pada di lain kesempatan Bapak akan mungkin ini pakai papan tulis saja ya mungkin ya. Seperti ini ya. Bisa kalian ini materi akan Bapak share ke link Bapak, di link YouTube Bapak atau mungkin di grup kelas, dipelajari, dibuka, nanti akan Bapak contohkan soal ya sesuai dengan rumus ini, nanti Bapak jelasin terus kamu mengulang-ulang ya. Ini juga banyak keluar di UTBK. Oke, seperti ini. Nah, Nah, untuk tugas Bapak, ini tugas Bapak. Ini ada tugas Bapak untuk minggu ini. Yang pertama, silahkan kalian kerjakan ini. Rangkaiannya rangkaian seri paralel. Ini rangkaian campuran, oke? Rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ini rangkaian campuran. Nah, yang pertama kalian hitung RAE, R total dari A sampai E. Ingat, yang ini dikerjakan dulu. Ya. Yang paralel kerjakan dulu. Setelah itu nanti dijumlahkan. Ini ditambah yang ini tadi. Kalau ini pakai seper ya. Mengerjakannya pakai seper R2 tambah seper R3 tambah seper R4 ya. Terus R totalnya tambahkan ini, tambah ini, ditambah ini, dan ditambah ini nanti. Itu ketemu R total. Terus kuota arus listrik. Tadi udah tahu kuota arus listrik pakai rumus V sama dengan I kalikan R. Kebetulan V-nya cuma ada satu ini, V-nya yaitu 50 volt. Cuma ada satu ya. VAB di sini. VAB sudah Pak Iwan kasih tahu. VAB sama dengan I kalikan dengan R1 di sini ya. VAB sama dengan I kalikan dengan R1 di sini ketemu. Terus PCE di sini, I yang didapatkan di B tadi dikalikan dengan R5 tambah R6. Ini VCE. Terus VBC yang tengah, yaitu I yang ini yang didapatkan dari poin B ini dikalikan dengan RBC, R paralel tadi. Udah ketemu? Sekarang kuota arus listrik I1, I2, dan I3. Nah, kalau udah ketemu VBC-nya tinggal I1-nya tinggal VBC sama dengan I1 kalikan dengan R2. Maka I1-nya tinggal VBC kalikan dengan dibagi dengan R2 dan selanjutnya. Oke, dikerjakan dulu. Ditanyakan ke Bapak apabila kalian belum paham atau silahkan browsing di internet. Oke. Nanti ini tugasnya dikumpulkan jam berapa ya? Jam hari berikutnya ya.
atau jam 6. Oke, saya tunggu jam 6 sore ya, jam 6 sore. Jadi kalau ini tugasnya siang berarti saya kasih waktu sampai sore. Dikumpulkan jam 6 sore. Oke. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf, pasti banyak kekurangannya karena ini secara virtual, berbeda ketika pembelajaran dengan tatap muka. Tapi semangatnya harus tetap sama dalam belajar ya, baik itu virtual, baik itu tatap muka. Kenapa? Karena sebenarnya virtual ada kelebihannya. Kalian bisa fokus dan kalian bisa mencari dari berbagai sumber, tidak cuma dari gurunya saja. Oke ya. Oke, salam, tetap semangat ya, tetap sehat. Yang penting sehat dulu. Oke, sehat, jaga kesehatan, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, sayangi keluarga kalian di rumah. Kalau terpaksa keluar, jaga jarak. Ingat, kalau masuk ke dalam rumah langsung copot pakaian ya. Terus langsung masukkan ke mesin cuci, langsung cuci. Gitu, jagalah orang tua kalian ya, karena memang yang paling riskan itu orang tua usia 40 tahun ke atas gitu. Kalau kalian mungkin hanya ODP ya, orang tanpa gejala. Jadi kalian mungkin membawa virus corona nggak tahu, tanpa ada gejala. Mungkin biasa-biasa aja kalian ketemu orang itu, tapi kamu ketika masuk rumah, kamu ketemu dengan orang tua kamu, atau kamu keadaannya kondisinya tidak se-fit kamu, maka orang tua kamu akan terkena. Kasihan juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, semoga bermanfaat. Oke, sekian ya. Hambatan yang dirangkai seri seperti pada gambar ini dapat disederhanakan menjadi satu hambatan pengganti seperti pada gambar ini. Pada hambatan yang dirangkai secara seri, tegangan total pada rangkaian tersebut adalah total dari tegangan tiap hambatan tersebut, sehingga kita tuliskan V9V1 tambah V2 tambah V3. Sesuai dengan persamaan V9IR, maka persamaan ini menjadi V9I1R1 tambah I2R2 tambah I3R3. Pada rangkaian seri, kuat arus yang mengalir ke tiap hambatan adalah sama, maka persamaannya bisa kita sederhanakan menjadi V9I kali R1 tambah R2 tambah R3. Maka hambatan pengganti pada rangkaian seri dirumuskan RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Hambatan yang disusun secara paralel berfungsi untuk membagi arus dan memperkecil hambatan total. Diagram susunan paralel dan hambatan penggantinya adalah seperti pada gambar berikut. Saat rangkaian disusun secara paralel, tegangan pada tiap cabang adalah sama. V9V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Untuk arus listriknya, arus ini akan terbagi menjadi 3 yang memenuhi persamaan I1 tambah I2 tambah I3. Dengan memakai persamaan I9V per R, persamaan ini menjadi I9V1 per R1 tambah V2 per R2 tambah V3 per R3. Oleh karena V9V1 sama dengan V2 sama dengan V3, persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi I9V kali 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Maka hambatan pengganti pada rangkaian paralel dirumuskan 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Tentukanlah hambatan pengganti pada rangkaian ini. Pertama, rangkaian yang berada di sebelah kanan setelah titik CD bisa diganti menjadi satu hambatan seri. RS1 sama dengan 1 ohm tambah 2 ohm tambah 3 ohm sama dengan 6 ohm. Setelah itu, hambatan ini paralel dengan hambatan pada CD, maka 1 per RP sama dengan 1/3 tambah 1/6 sama dengan 3/6 sama dengan setengah, maka RP adalah 2 ohm.
Selanjutnya, hambatan ini adalah rangkai seri dengan konduktor 4 ohm dan 8 ohm. Maka hambatan pengganti totalnya adalah RT sama dengan 2 ohm tambah 4 ohm tambah 8 ohm sama dengan 14 ohm. Ada pertanyaan? Langsung email